Watak memiliki imajinasi. Kalau bagi saya menganggap imajinasi. Hanya dua yang bisa memakai songkok pamiring. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kamizama Official X Matika Project. Jadi untuk di pembahasan kali ini menyangkut masih tetap dalam pembahasan manusia Bugis dalam sesi benda budaya, masih tetap bagian dari benda budaya, yaitu pembahasan mengenai Songkoreca. Nah, untuk di diskusi kali ini saya ditemani bersama senior saya sendiri, tidak lain dari Kakanda kami, salah satu pegiat seni budaya yang ada di Kabupaten Bone, khususnya di Makassar, Kanda. Makassar. Apa anunya nih, Kanda? Profesinya, ceritanya nih untuk saat ini. kalau profesi, berbicara profesi, saya untuk saat ini, saya petani. Petani. Jadi masih aktif, tapi tetap masih aktif di kegiatan seni budaya. Nah, itu saya pilih profesi petani karena petani pada dasarnya adalah budayawan. Karena begini, sebelum kita membahas terlebih jauh kan tadi kita mengatakan saya penggiat seni budaya. Iya, benar. Budaya itu kan terdiri dari dua akar bahasa. Iya. Dari bahasa Sanskerta, Bidi dan Daya. Bidi yaitu budi. Budi adalah bagaimana kebajikan-kebajikan kita. Sedangkan Daya adalah usaha. Jadi budaya itu kalau menurut saya adalah segala upaya dan usaha yang menghasilkan kebajikan-kebajikan. Nah, petani mengolah tanah. Itu adalah budaya. Bagian dari budaya. Ya, karena petani, profesi petani itu menggambarkan bagaimana untuk mempertahankan kelangsungan peradaban manusia di muka bumi. Betul. Tanpa petani, artinya tanpa petani kita tidak bisa. Tanpa petani kita mau apa? Iya. betul. Tanpa petani kita mau apa? Iya. Nah, untuk melakukan kebudayaan, gerakan kebudayaan, mari kita mengolah alam ini yang dititipkan oleh Sang Pencipta. Betul. Menarik ini. Sama dengan baju yang kita gunakan ini, Kanda. Iya, saya bangga jadi petani. Karena begini, banyak orang mau menjadi seniman. Betul. Banyak orang mau menjadi budayawan. Iya. Banyak orang mau menjadi apa saja. Iya. Tetapi sangat kurang yang menjadi petani. Benar. betul. Karena padahal begini, saya tambahkan sedikit. Padahal seniman adalah petani. Budayawan adalah petani. Pegiat. Ya. Karena kata Bung Karno, petani adalah penyangga bangsa. Betul. Nah, saya sepakat dengan itu, Kanda. Masuk di pembahasan Songkoreca ini, Kanda. Dalam sejarah Songkoreca, apa yang kita ketahui atau bagaimana pandangan kita menurut versi tak pribadi tentang sejarah Songkoreca di Kabupaten Bone? Karena ada beberapa, untuk hari ini ada juga yang beranggapan bahwa Songkoreca itu Songkoto Bone. Nah, ketika misalkan mau digunakan di acara-acara tertentu, beda pula penamaannya. Nah, bagaimana menurut tak, Kanda? Pertanyaan yang luar biasa. Dan pada dasarnya saya meminta maaf kepada orang tuaku yang di luar sana, selesuraku melebihiku, dan budayawan-budayawan. Di sini saya menjawab bukan pada konteks saya sebagai ahli dalam Songkoreca ataupun budayawan. Nah, saya hanya ingin menjelaskan dan memaparkan apa tadi pertanyaan Pak, sesuai dengan apa pengetahuan saya. Betul. Tapi sebelumnya itu karena butuh energi, saya harus minum kopi dulu. Siap.
begini, kalau sepengetahuan saya ya, Iya. songkok reca awalnya digunakan pada masa pemerintahan Latan Ritata Arung Palaka. Latan Ritata Arung Palaka. Latan Ritata Arung Palaka. Pada saat itu Puata Latan Ritata melakukan ekspansi militer ke Tanah Toraja. Iya. Nah, pada saat itu penanda pasukan Bone, Iya. penanda pasukan Bone itu mak bekel lipak. Jadi mengambil lipak mak bekeng. Iya. Nah kebetulan pada saat itu laskar-laskar Toraja juga masa lipak. Jadi sama ketandaan. Iya, sama ketandaan. Nah, sama ketandaan. Pada masa itu Puata agak susah membedakan kalau melakukan penyerangan malam hari. Iya. Karena sama-sama penandanya sarung. Iya. Benar. Sama-sama penandanya sarung. Jadi begini, Puata memiliki imajinasi. Kalau bagi saya menganggap imajinasi. Imajinasi, solusi yang sangat cerdas. Iya. Nah, Puata Arung Palaka memerintahkan untuk memakai songkok recak. Nah, songkok dari awal penamaan songkok recak itu karena direcak-recak. Iya. Pelepah lontar yang direcak-recak sehingga menjadi halus dan dianyam. Pada masa itu tahun 1683, Iya. Puata memerintahkan pasukannya untuk memakai songkok recak. Iya. Dan itu warna hitam polos. Tanpa pemiring. Dia hitam polos. Sama dengan sama dengan ini. Nah, itu masih dikatakan songkok recak. Iya, iya. Nah, kan itu pelepah lontar jika direcak-recak menjadi halus, dia akan berwarna putih. Iya, putih kecoklatan. Putih kecoklatan. Iya. Bagaimana bisa dia menjadi hitam? Dia harus direndam di lumpur. Direndam di lumpur berhari-hari sehingga menjadi hitam. Nah, pada saat itu pasukan Puata yang melakukan ekspansi di Tanah Toraja, sambil mak bekel lipak menggunakan penanda songkok recak. Nah, awalnya di situ, songkok recak di situ. Nah, tadi saya sambung pertanyaannya, kenapa ada penggunaan kata songkok pamiring? Iya, benar. Nah, pada masa era Lapawawoi, Lapawawoi Karensigeri, ditangkap oleh Belanda. Ditangkap oleh Belanda. Itu di Kerajaan Bone pada saat itu terjadi kekosongan raja. Ya, sehingga struktur pemerintahan dilaksanakan oleh Adat Pitu. Iya. Nah, mengalami kekosongan pemerintahan kurang lebih 20 tahun. Iya. Dan Belanda kemudian mengangkat Andik Mapanyuki atas persetujuan Dewan Adat Pitu untuk menjadi raja. Betul. Untuk menjadi raja di Kabupaten Bone. Iya. Pada masa itulah Andik Mapanyuki selaku Raja Bone menjadikan songkok recak itu sebagai songkok kebangsawanan. Maka diberikanlah emas. Artinya emas. Dari beberapa logam emas yang paling tinggi. Diberikan sebagai penanda. Sebagai penanda. Nah, makanya itulah disebut pamiring. Pamiring Pulaweng. Pamiring Pulaweng. Jadi Andik Mapanyuki pada saat itu berkata, hanya 2 yang bisa memakai songkok pamiring, yaitu Mangkau Ribone, Arumak Jajareng, serta Sombaya Rigoa. Oleh karena itu, kenapa ada juga songkok recak atau songkok pamiring di Goa? Karena Andik Mapanyuki memang berpesan pada masa itu. Yang kedua, ayahanda dari Andik Mapanyuki dari Kerajaan Goa. Artinya garis keturunan dari Puata Andik Mapanyuki ada darah Goanya juga, begitu kan? Iya, ada darah Goanya. Nah, disitulah ada dikatakan pamiring Pulaweng. Nah, untuk membedakan antara bangsawan dan darah taku,
tinggi pamiringnya, tinggi ulawannya. Yang kuning itu yang di kuning pinggiran. itu, ya, yang emas itu, sehingga menyisahkan sisa kurang lebih 1 jari dari atas. Iya. Bangsawan yang lainnya semakin rendah tingkat kebangsawanannya, semakin kurang pamiringnya. Jadi itu, nah ada beberapa yang saya dapati juga yang berasumsi bahwa Songko Tobone dikatakan Songko Tobone karena sejarah asal muasalnya berasal dari Bone. Nah, kemudian kalau untuk kita di suku Bugis Bone khususnya ada situasi-situasi tertentu yang dimana ketika ingin menghadiri atau ikut dalam upacara adat, semisal tidak sah katanya atau tidak diperbolehkan seseorang mengikuti upacara adat tersebut ketika tidak menggunakan atribut, termasuk atribut yaitu tapi dengan songko. Betul itu kan, Ya begini ya, kita mengambil contoh sekarang PNS. Iya. Nah, dia kan ada pakaian dinas harian, PDH. pakaian dinas umum. Iya. Nah, sama dengan militer, kepolisian. Nah, untuk menghadiri upacara tertentu, institusi-institusi tersebut harus berpakaian kelengkapannya. Nah, untuk menghadiri acara-acara adat pada masa itu, ya tadi itu kita harus, tadi awalnya saya menjelaskan bahwa Songko itu identitas. Ibaratnya kalau kekinian di kantor-kantor baik pemerintahan maupun swasta, Songko itu salah satu edikar. Edikar penanda. Penanda apakah kita kepala bagian mana? Betul. Apa kepala dinas kah? Kepala unit kah? Itu bagian personalia kah? Itulah yang menandakan pamiringnya. Supaya bagaimana cerdasnya struktural orang dulu. Bahwa Songko Reca itu, jadi saya menganggap begini, di setiap acara di kerajaan kan ada urusan sekarang protokoler. Protokoler. Betul. Protokoler. Untuk yang mengurus bagian internal. Bagian internal di mana mau ditempatkan dulu. Betul. Kalau tidak ada penandanya, protokolernya bingung. Jangan sampai anak patola dan ini tempat duduknya berbeda. Jadi di situ dilihat, pamiringnya tinggi. Ini tempat duduknya harus dekat di sini. Betul. Nah, pamiringnya setengah, ditempatkan di sini. Itu. Jadi luar biasa orang tua kita dulu. Jadi betul. Dia bermain bahasa simbol. Nah,